I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. Siapkan cemilan dan minuman kalian. Siapkan posisi yang nyaman, karena sebentar lagi podcast akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue Lingga dalam segmen Bukan Podcast Horor. Podcast kali ini merupakan lanjutan dari episode yang pertama tentang manusia obor. Di podcast itu gue nyebutin ada 3 jenis manusia dalam sebuah percintaan gitu. Tapi gue baru jelasin 2 jenis, manusia normal dan manusia obor gitu. Sedangkan yang ketiga itu belum gue bahas. Dan di podcast episode 2 ini akan gue jelasin yang ketiga, tentang manusia barbar. Manusia barbar? Apakah yang itu? Bukan. Itu Conan the Barbarian, itu beda ya guys ya. Atau yang itu Diablo 3 cok, itu game. Atau yang ini, itu Barbara Clash of Clans ya. Bukan yang itu. Yang mau gue bahas adalah manusia barbar dalam sebuah percintaan, bukan barbar yang itu gitu. Terus apa sih manusia barbar itu? Gue searching nih lewat Mbah Google tentang manusia barbar, dan yang gue temuin tercantum dalam Wikipedia gitu. Di Wikipedia gue temuin penjelasannya gini. Orang barbar adalah manusia yang dianggap biadab atau primitif. Sebagian pihak menilai mereka kurang beradab atau kurang tertata gitu. Penjelasannya sebenarnya panjang dan gue cuma ngambil segitu aja. Terus gue searching lagi nih di Google, dan gue nemuin ada beberapa orang yang membahas tentang kata barbar gitu. Mereka mengatakan bahwa di tahun 2018 sampai sekarang ada perubahan makna dalam kata barbar gitu. Barbar diartikan berani gitu, maju tanpa takut. Biasanya digunakan saat bermain game gitu. Ayo maju barbar gitu. Biasanya di game PUBG lah ya. Atau kita sering dengar, ih itu orang mulutnya barbar banget ya. Nah, jadi lebih mengarah ke arah belak-belakan gitu, gak disaring. Pokoknya yang terlalu parah lah ya. Sedangkan manusia barbar dalam sebuah percintaan ini, itu merupakan istilah yang gua gunakan untuk menerangkan posisi orang ketiga dalam suatu hubungan, teman-teman. Mereka, para orang ketiga, itu dengan barbar masuk ke dalam hubungan orang lain gitu. Datang, ganggu keharmonisan hubungan tersebut gitu. Merebut salah satu agar menjadi miliknya dia gitu. Terus hubungan orang lain tersebut akhirnya ya hancur gitu. Itu adalah istilah yang gue gunakan gitu untuk menerangkan si orang ketiga. Nah, tapi setelah gue baca-baca di beberapa artikel, kesimpulan manusia barbar akhirnya sedikit berkembang, teman-teman. Selain orang ketiga, gue mengartikan barbar juga untuk mereka yang suka selingkuh, guys. Barbar. Nah, faktor apa sih yang nyebabin seseorang tuh bisa jadi manusia barbar gitu? Gue sempet tanya juga ke beberapa orang yang dulunya emang pernah barbar. Terus tanya sama senior-senior lah ya, yang usianya udah cukup dewasa untuk nanggapin hal itu gitu. Juga coba searching gitu, dan dari beberapa gue simpulin bahwa ada banyak faktor yang nyebabin seseorang ini jadi manusia barbar gitu. Kayak tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari si pasangannya, atau dia dapat yang diinginin tapi jauh dari ekspektasinya dia gitu, sehingga kehadiran orang lain menjadi salah satu solusi yang dia ambil gitu. Mereka mencari jalan keluar dengan cara yang salah. Di sini sifat egois lah yang bermain gitu, yang menjadi dominan. Ada juga karena faktor seksual, mungkin hasrat untuk berhubungan seksual dengan pasangan yang lebih menarik atau menantang gitu. Terus
Gue baca salah satu artikel Halo Dokter yang menjadi alasan utama seseorang itu berselingkuh itu karena kurangnya kedekatan emosional dengan pasangan, sehingga timbul rasa kurang menghargai keberadaan satu sama lainnya. Terus gue juga searching artikel lain di sini dari The Asian Parent. Judulnya itu mengapa seseorang selingkuh sekalipun pernikahannya bahagia gitu. Ini untuk mereka yang udah nikah nih. Sebenarnya bisa diterapin buat yang bukan nikah juga sih. Nah, di sini ada 7 problem atau 7 penyebab gitu. Kenapa seseorang itu berselingkuh gitu. Yang pertama adalah masalah kepribadian diri, teman-teman. Di sini diterangkan bahwa orang yang gagal di suatu hal biasanya menembusnya dengan melakukan hal lain gitu. Nah, naasnya mereka nggak sadar gitu apa yang mereka lakukan terjerumus dalam perselingkuhan yang tidak disengaja gitu. Terus penyebab keduanya adalah ketidakpercayaan diri atau insecurity gitu. Ini jadi salah satu faktor juga nih kenapa orang rentan untuk berselingkuh. Terus yang ketiga nih, ini menarik nih, adalah faktor genetik, teman-teman. Jadi di sini dijelasin dalam sebuah seminar, Dr. Yu Hasan, seorang ahli bedah syaraf, mengatakan bahwa orang yang memiliki orang tua poligami atau selingkuh akan menurunkan keturunan yang memiliki kecenderungan yang sama. Jadi kalau orang tuanya tukang selingkuh, anaknya bisa jadi tukang selingkuh juga nih secara genetik. Nah, tapi faktor motivasi diri dan lingkungan itu bisa merubah faktor genetik itu. Misalkan si anaknya ini jera gitu atau merasa frustasi karena punya orang tua yang selingkuh dan akhirnya rumah tangga mereka jadi broken home gitu. Dia jadi ya anak-anak yang broken home lah ya. Nah, biasanya dia akan membuat pola tersendiri sama hidup dia sehingga dia nggak akan jadi orang yang selingkuh. Nah gitu. Yang keempat adalah fantasi seksual gitu. Terus yang kelima, hubungan yang monoton. Terus yang keenam adalah kehadiran mantan. Dan 7, adanya sebuah kesempatan. Nanti artikel-artikelnya akan gue share di deskripsi, jadi kalian bisa baca juga itu yang lengkap. Kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu contoh kasus manusia barbar gitu. Ini contoh yang nyata karena dialamin beberapa sama orang-orang terdekat gue dan beberapanya dari orang lain yang gue udah minta izin. Jadi ini bisa kita publish. Contoh yang pertama, cerita kali ini datang dari salah satu keluarga gue. Dia adalah sepupu laki-laki gue. Dia baru aja putus sama pacarnya karena tindakan biadab si manusia barbar itu ya. Dan di sini ya dia jadi korban lah. Begini ceritanya. Gue lupa hari apa. Yang gue inget, gue lagi libur kerja. Kejadiannya pagi, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba dia WhatsApp gue. Dia nanya gue lagi ada di rumah atau enggak. Dia bilang dia mau main, ada yang mau diobrolin gitu. Tumben. Biasanya kita kalau chat itu isinya cuma tentang game gitu, karena kita main game yang sama gitu. Terus gue kasih tahu kalau hari ini gue lagi libur, jadi dia bisa main gitu kan. Dan parahnya adalah si sepupu gue ini gak dateng. Ini kampret cuma basa-basi aja gitu. Karena gue udah terlanjur kepo dia mau cerita apa, akhirnya gue tanyain nih, lu harus jelasin deh, minimal via WhatsApp deh. Untungnya dia mau jelasin. Kalau sampai enggak, gue datangin ke rumahnya, gue ajak gelut dia. Dan via WhatsApp itu dia cerita, si sepupu gue namanya Fauji, sedangkan si perempuan namanya Laras. Ini nama fiktif, bukan nama yang sebenarnya ya. Nah, jadi si Fauji dan Laras ini udah pacaran nih, hampir 4 tahun lah. Kayak 3 tahun terus kurang beberapa bulan lagi menjelang 4 lah. Hubungan mereka itu udah sampai tahap punya komitmen untuk ke jenjang yang selanjutnya gitu. Suatu hari si Laras nih
mager berangkat kerja sendiri gitu. Dia pengen diantar sama si Fauji, dan Fauji mengiyakan gitu kan. Diantarlah si Laras ke kantor gitu. Sampai di sana ya udah gitu, kayak normal aja, kayak biasa lah. Terus si Fauji pulang gitu. Semua berjalan normal nih, tanpa ada kendala gitu. Sampai pas sore hari, si Fauji terima WhatsApp dari Laras yang isinya, "Kamu nanti gak usah jemput aku pulang. Aku mau pulang sama teman." Sama teman? Siapa dia? Teman yang mana? Itu beberapa pertanyaan yang muncul di benaknya Fauji saat itu tuh. Dan gak pakai ragu, langsung ditanyain ke si Laras. Terus Laras jawab, "Itu loh teman aku, si Adit." Oh, si Adit. By the way, ini bukan Adit yang di Manusia Obor ya guys. Tapi kalau diingat-ingat, gue udah 3 kali pakai nama Adit itu. Dan dia selalu jadi tokoh kunci gitu, walaupun yang sebelumnya fuckboy. Oke, gue agak gak tega, jadi kita ganti aja Adit jadi Yudi ya guys. Oh, si Yudi. Jadi nanti Yudi yang bakal jemput kamu. Oke kalau gitu. Tapi tumben banget ya kamu mau dijemput sama dia, kata Fauji. Terus si Laras bilang, "Aku pulang bareng Yudi karena pengen kenalin dia ke sahabat aku, Dela." Ya udah, kamu hati-hati nanti di jalan. Jangan lupa dijaga hati kamu. Terus si Laras jawab, "Iya, aku pasti jaga hati aku. Kamu percaya deh sama aku." Dan percakapan mereka pun berakhir gitu. Fauji ini udah feeling nih ada sesuatu yang salah gitu, tapi dia belum tahu itu apa gitu. Gue juga ada feeling, Fauji, gimana kalau gue kasih tahu aja dia nggak beres? Jangan. Kita lanjut. Setelah percakapan itu, Laras menghilang tanpa ada kabar. Fauji udah coba telepon, kirim WhatsApp, sampai dia cari tahu tentang si Yudi nih ke semua teman-temannya Laras itu, dan gak ada yang tahu ternyata. Fauji bahkan sampai nanya ke Dela gitu, si Laras tadi tuh main kesana atau enggak, dan Laras bilang, "Iya tadi dia main, tapi sekarang udah pulang." Fauji yang nggak tahu di mana Laras, apa kabar Laras, dia tuh kepikiran sampai dia nggak bisa tidur gitu. Dan tanpa sadar, matahari pun telah terbit, hari telah berganti. Pagi itu Fauji harus berangkat kantor gitu, dengan wajah yang super kucel, mood yang gak kalah hancur. Sampailah dia di kantor. Tubuh sama pikirannya tuh gak sinkron hari itu. Dan itu berakibat fatal buat dia, karena semua kerjaan yang dihandle hari itu hancur. Itu jadi hari tersuram buat dia. Bahkan pas dia lagi diomelin sama atasannya gara-gara kerjaan yang hancur tadi, dia cuman diem aja gitu, gak nyaut, gak "iya bos, oke bos, maafin aku bos" itu enggak, diem aja. Pikirannya cuman mikirin Laras saat itu gitu. Dia khawatir sama Laras. Jam kerja pun berakhir gitu. Si Fauji akhirnya bisa pulang. Setelah pulang kerja, Fauji mutusin nih buat datang ke rumah Laras. Nah, dia siap-siap gitu. Belum sempet jalan ke rumah Laras, tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Dan itu dari Laras. Dia buka WhatsAppnya. Isi pesannya tuh panjang banget. Dia baca perlahan-lahan. Dan ini isinya. "Aku minta maaf, aku baru bisa balas pesan kamu. Aku bingung cara kasih taunya ke kamu tuh gimana. Yang jelas, kemarin aku jadi dijemput sama Yudi. Dan kita langsung berangkat ke rumah Dela. Sampai di rumah Dela, Yudi aku kenalin ke dia. Mereka ngobrol panjang lebar, nyambung, dan kelihatan cocok. Aku pikir kayaknya Yudi sama Dela bisa deh jadian. Saking asiknya ngobrol, kita tuh sampai lupa kalau sekarang udah larut malam gitu dan kita harus pulang. Aku bilang ke Yudi kalau aku mau pulang pakai ojek online aja gitu. Tapi Yudi bilang, "Aku yang bawa kamu pergi, aku yang harus antar kamu pulang. Datang tak diantar, pulang tak dijemput." Itu beda.
Dan akhirnya aku pulang sama Yudi gitu. Pas di jalan Yudi bilang kalau dia suka dan cinta sama aku. Saat itu aku marah sama dia karena Yudi harusnya tahu kalau aku tuh udah punya pacar. Dan Yudi bilang, aku gak peduli Laras, aku udah terlalu lama memendam ini. Udah 6 tahun Laras aku pendam. Aku terlalu cinta sama kamu. Setiap aku mau ungkapin, kamu selalu punya pasangan. Kalau gak hari ini, kapan lagi aku bisa ungkapin semuanya? Tenang, aku gak akan rebut kamu dari Fauji. Aku cuma pengen kamu tahu, aku cinta dan sayang sama kamu. Cuma itu. Si Fauji yang lagi baca pesan itu mulai bete nih. Emosinya udah mulai gak karuan ya guys ya. Udah gak tidur, diomelin sama bosnya. Terus ada baca pesan kayak gini gitu. Di scroll WA-nya ke bawah gitu. Dan pesan dari Laras tuh masih panjang gitu. Masih ada pesan lain di bawahnya gitu. Dan isi pesannya itu adalah permintaan maaf dari Laras. Begini sih, aku benar-benar minta maaf. Padahal kamu udah baik dan percaya sama aku. Tapi akunya belum bisa jadi yang terbaik buat kamu. Aku gak mau nyakitin perasaan siapa-siapa. Aku kayaknya mau sendiri dulu deh. Seandainya kita udahan, kamu jangan sedih ya. Kamu harus ikhlas. Kamu boleh kok cari cewek lain yang lebih baik dari aku. Sekali lagi aku minta maaf. Si Fauji ini bilang ke gua kalau dia gak paham sama pesannya si Laras gitu. Kan gue jadi bingung ya, di bagian mana dia gak paham gitu. Jelas-jelas si Laras nih minta bubar gitu. Ini juga si Laras pacaran hampir 4 tahun kayak gak penting-penting banget gitu. Datang orang baru di hubungan mereka, terus bilang cinta, sayang, terus dia goyah dengan mudah. Bagian paling sedih dari cerita ini tuh adalah ketika si sepupu gua, si Fauji ini bilang ke gua gitu. Jadi tuh besoknya Ling abis gua sholat subuh, nyokap tiba-tiba nanya kabarnya Laras. Seolah dia udah feeling gitu. Ya gue ceritain semua ke nyokap. Dan nyokap gue nangis. Gue gak tega liatnya. Laras sama nyokap tuh udah deket banget gitu. Tapi ya mau gimana. Gue tadinya berharap bahwa hubungan gue dan Laras tuh bisa ke jenjang pernikahan gitu. Gue mau kasih nyokap yang terbaik, yang sayang sama dia gitu. Dan Laras sudah sempurna di bagian itu, sayang. Semuanya telah usai. Fauji juga sempat kasih bocoran ke gue kalau di akhir Desember ini, di tahun 2020, dia bakal lamar si Laras gitu. Tapi ya mau gimana kan? Lagi-lagi gue harus bilang semua udah usai gitu. Gue sih bersyukur bahwa Fauji dan Laras tuh bubar gitu sebelum mereka masuk ke tahap yang selanjutnya gitu. Coba bayangin, kalau mereka udah tunangan, udah persiapan pernikahan, terus tiba-tiba datang manusia barbar. Salah satu pasangannya goyah gitu. Coba kebayang lu apa jadinya? Bisa-bisa bunuh diri ini si Fauji. Dan itulah kisah yang pertama. Gue akan lanjut ke bagian yang kedua. Cerita berikutnya itu berasal dari salah satu pengguna YouTube guys. Dia berkomentar di lagunya Armada, Awas Jatuh Cinta. Yang komentar namanya Mbak Eka Puspitasari gitu. Di sana Mbak Eka berbagi cerita nih tentang kisah cintanya dia gitu. Dan gue juga ada izin sama Mbak Ekanya untuk angkat ceritanya di podcast gue gitu. Alhamdulillah diizinin gitu. Di sini kita akan lihat manusia barbar dari perspektif yang berbeda. Kalau sebelumnya sepupu gue tuh cintanya direbut sama si manusia barbar, kali ini kita akan di posisinya si Laras lah. Jadi dari perspektifnya Laras nih. Kenapa dia lebih milih manusia barbar dibanding pacarnya dia gitu. Apa sih salah satu alasannya, dan ini mungkin masuk kategorinya. Oke, kita lanjut ke ceritanya dia. Di sini Mbak Eka Puspitasari ini nulis nih komentarnya. Boleh sedikit berbagi cerita. Gara-gara lihat MV-nya, aku jadi auto ingat perjuangan suami dulu.
Ceritanya, aku sama dia udah putus tahun 2014. Terus, abis itu gak kontak sama sekali. Dan gak lama, aku punya pacar lagi tentunya. 2015, aku kecelakaan. Tangan kananku patah. Ternyata mamaku kasih kabar ke dia tanpa sepengetahuan aku. Tiba-tiba dia datang nengokin aku. Yang emang, dia posisi kerja di Cikarang. Dan pas banget lagi mudik. Oke, jadi dari sini kita tahu mungkin si cowoknya itu si Mbak Eka nih rumahnya jauh ya, nggak di deket Cikarang, dan cowoknya dari Cikarang tuh jauh-jauh dateng, kebetulan juga lagi mudik. Kita lanjut. Aku benci banget liatnya, pengen aku usir rasanya, tapi dia tetap baik nuntunin aku jalan. Abis itu udah nggak ketemu lagi, dan emang dia selalu berusaha untuk menghubungin aku, entah lewat SMS, Facebook, BBM, tapi jarang banget aku respon. Sampai aku blok karena emang aku gak suka, dan aku orangnya bucin dan menghargai pacarku. Tahun berganti. Di setiap aku ulang tahun, dia selalu kasih kado boneka yang dia paketin gak dikasih sendiri, karena bakalan tahu pasti aku usir. Sampai akhirnya 2017, aku mulai merantau ke Cikarang, dan dia tahu dari mamaku dan teman dekat aku. Dia pengen banget nemuin aku pas aku ulang tahun, tapi aku tetap gak mau. Akhirnya temanku yang nganterin bonekanya dari dia. Di tahun 2018, dia tetap berusaha terus deketin orang tua aku, minta izin karena emang pengen langsung serius ngelamar aku dan nikahin aku. Tapi aku malah marah-marah. Aku maki-maki dia pas tahu itu dari mama. Pernah pas pulang lembur malam, dia tiba-tiba jemput aku, tapi aku gak mau, aku usir. Jahat banget ya aku. Tapi entah kenapa aku juga gak tahu kenapa aku benci banget dulu. Terus, malam itu, dia kayaknya udah mau nyerah. Dia bilang di depan aku, "Kalau kamu mau, ayo lanjutin. Aku mau langsung lamar kamu. Kamu tinggal pilih. Tetap sama pacar kamu, apa sama aku. Karena niatku emang pengen nikahin kamu. Kalau kamu terima, besok datang pas acara wisuda aku." Akhirnya setiap malam aku galau. Aku selalu doa, minta petunjuk yang terbaik. Dan akhirnya aku putusin pacar aku yang emang belum jelas keseriusannya. Dan akhirnya aku kasih kabar ke dia kalau aku mau. Terus dia nangis di depan aku pas aku bilang kayak gitu. Akhirnya kita nangis bareng, karena aku juga luluh sama perjuangan dia. Besoknya dia wisuda dan aku datang bawa bunga. Di Desember 2018 aku dilamar, dan Agustusnya di tahun 2019 kami menikah. Dan kami masih dalam penantian kehadiran buah cinta kami. Doain ya teman-teman, amin. Semoga cepat ya mbak. Pesan terakhirnya dia, terima kasih juga untuk Armada udah bikin lagu dan MV yang sangat bagus. Jadi aku flashback deh. Dan itulah cerita dari Mbak Eka Puspitasari guys. By the way, thank you ya Mbak Eka ya udah ngizinin. Kita lanjut ke cerita yang berikutnya. Cerita yang ketiga datang dari salah satu kerabat lah. Dia cerita nih, dia dulu sama mantan yang sebelumnya pacaran udah 8 tahun guys. Dari kelas 1 SMA sampai dia kuliah katanya. Nah di tahun ke-8 keluarga mereka sama keluarga si cewek lah ya sama keluarga si cowok nih udah saling kenal gitu. Nah teman gue nih yang ceweknya, terus dia cerita, kita udah mulai persiapan buat ke tahapan berikutnya katanya. Si ayah dari cowok calon mertua itu udah ngomong kayak, ayah tuh ada 20 juta, kamu pakai dulu Gi buat siap-siap, entah buat lamaran katanya, atau mau beli apa katanya. Seneng dong si teman gue nih dengarnya dong. Ya dia makin serius lah, dia mulai cari-cari persiapan lah lewat online gitu, atau nanya-nanya ke teman gitu terkait informasi ya seputar lamaran dan pernikahan gitu. Sayangnya kesenangannya itu cuma ada di diri dia gitu. Si pasangan ya biasa aja. Si pasangan tuh kayak responnya datar gitu.
Sampai suatu ketika si temen gue ini kayak mulai bete, kayak ini kok gue doang sih yang serius sih, pasangan gue kemana katanya. Dia tiba-tiba datang lah nih ke rumah si cowok gitu, nggak ada angin nggak ada hujan kan, karena dia ngerasa kesel aja sama si cowoknya, kayak ih gue capek mikirin ini sendirian, terus si kampret nggak mikirin apa-apa gitu. Gue datengin ke rumahnya. Dia datang ke rumahnya. Pas dia datang, dia ngeliat nih ada satu motor, gue nggak tahu ya mereknya apa lah, motor metik lah pokoknya gitu. Dia nggak pernah lihat itu motor sebelumnya itu. Ini siapa? Ada temennya kah? Katanya. Dia masuk nih, assalamualaikum, terus diterima sama si bapak, sama si ayah. Kamu katanya, sini masuk katanya. Si temen gue nanya, Pak Dimasnya ada pak? Terus si ayah jawab, ada, Dimas ada di lantai 2 katanya. Tapi sebelum kamu ke atas, kamu bantuin ayah dulu, pijitin ayah dulu sebentar katanya. Terus teman gue kayak, tumben si ayah minta pijitin gitu, ada apa? Saya udahlah, sebagai calon menantu yang baik dipijitin. Terus udah agak lama si ayahnya bilang, udah kasihan kamu capek, ya udah Gi, kamu coba ke atas. Temen gue naik dong ke lantai 2. Pas sampai depan kamar si Dimas, temen gue makin ngerasa aneh. Kenapa? Karena si Dimas nyetel musik kenceng banget sampai suaranya tuh keluar dari kamar gitu. Diketok-ketok nih sama si temen gue nih, sambil manggil sayang gitu, tapi nggak keluar juga. Ketok-ketok lagi kan, kampret, nggak keluar juga gitu. Nggak, dia nggak nyebut kampret ya guys. Sayang katanya. Sampai udah kesekian kali, waktu berjalan 15 menit, 30 menit gitu, 1 jam, sampai lebih dari 1 jam guys. Temen gue tuh masih nungguin depan pintunya. Terus tiba-tiba bunyi pintu yang kebuka gitu, kunci kamar gitu kebuka. Terus pintunya nggak lama kebuka. Nah si Dimas kaget pas ngeliat di depan pintu ada teman gue gitu. Nah teman gue lebih kaget karena dia lihat di belakangnya Dimas ada perempuan sedang pakai baju. Coba lo bayangkan apa yang Dimas sedang lakukan ya. Itu si Dimas sama teman gue itu prepare mau tunangan, tapi si Dimas main gila sama cewek lain. Emang kampret ya. Dan ya pada akhirnya si teman gue ini ngamuk-ngamuk lah ya, sempet melakukan hal-hal kekerasan gitu lah ya. Terjadi hal-hal kekerasan ya. Gimana gue jelasin ya? Terjadi aksi-aksi brutal guys. Si temen gue ini entah ya nabok si ceweknya lah ya, atau gimana gue gak paham lah. Karena kalau gue ceritain tuh bakal disensor terus gitu. Dan ya akhirnya hubungan mereka berakhir gitu. Dan si teman gue sekarang udah dapetin penggantinya gitu. Dan alhamdulillah sudah menikah gitu. Si Dimasnya ternyata gak lama dari kejadian yang ketangkep basah itu ya, dia melangsungkan pernikahan dengan si cewek itu guys. Karena si ceweknya hamil. Aduh Dimas kamu nih tidak pintar ya. Dan itu adalah kebarbaran yang dia dapet gitu. Dia jadi salah satu korban juga gitu. Sama kayak cerita yang pertama si Fauji. Dan begitulah contoh-contoh kasus dari podcast manusia barbar ini ya guys. By the way kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Dan kita coba ambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah setiap dari kita pasti pernah punya masalah, dan sadar tidak sadar kita selalu berhasil melewatinya. Kalaupun ada yang tidak, itu bukan karena kalian gagal. Kalian hanya belum berhasil melewati itu. Jadi sedikit lebih sabar dan selalu berpikiran positif. Ketika kalian diterpa masalah dan mulai merasa kesulitan, merasa lelah sekali, seolah tidak menemukan jalan keluar, yang kalian inginkan mungkin hanya berhenti, beristirahat, atau kalian ingin menangis untuk melepaskan semua perasaan itu. Saran dari gue, maka lakukanlah. Berhentilah jika kamu ingin berhenti. Beristirahatlah jika kamu merasa perlu beristirahat. Atau kalau kalian ingin menangis, menangislah sepuas-puasnya sampai
tidak tersisa, agar besok kalian bisa bangkit dan tersenyum lagi. Jadi apapun kalian, dalam sebuah percintaan, entah manusia normal atau manusia obor, itu gak jadi masalah gitu, selama tujuannya pernikahan gitu. Gue berharap setelah denger podcast ini, kalian tidak menjadi manusia yang barbar, teman-teman. Karena sebuah perselingkuhan akan meninggalkan luka yang cukup dalam. Kecuali kasusnya kayak Mbak Eka. Mbak Eka itu mutusin pacarnya dulu guys, sebelum dia bilang oke ke si mantannya gitu. Barbarnya di situ tuh ya melihat perjuangan mantannya yang nggak berhenti gitu, nggak berhenti usaha buat dapetin Mbak Eka walaupun Mbak Eka udah punya pacar baru gitu. Dan terlepas semua kejadian itu ya mantannya kasih kepastian sih. Kalau kalian punya kesimpulan lain, tolong tulis di komentar ya guys. Gue rasa sekian podcast kali ini luar biasa panjang nih. Terima kasih untuk semua yang dengerin sampai habis. Terima kasih untuk kalian yang setia mampir di podcast gue. Terima kasih buat yang udah like, udah subscribe gitu. Terus juga udah komentar gitu. Thank you semuanya. Jujur kehadiran kalian semua memberikan motivasi tersendiri teman-teman. Ngebuat gue semangat buat update. Terlepas ini emang hobi ya. Tapi dengan adanya kalian, sesulit apapun kondisi gue usaha tetap bisa update gitu. Kayak sekarang itu laptop rusak. Jadi materi gue harus tulis tangan ya, dan ini berlembar-lembar guys, banyak sekali gitu. Cobaan lain entah kayak internet naik turun gitu, dan lain-lainnya lah. Dengan adanya kalian, gue akan tetap usaha buat update gitu. Terakhir, jangan lupa buat jaga kesehatan kalian karena pandemi belum berakhir dan sekarang musim pancaroba guys, musim hujan telah tiba gitu. Kondisi badan nanti bisa jadi lebih sensitif, jadi gampang sakit entah flu atau apa gitu. Dan untuk kalian yang kondisi kesehatannya kurang baik, entah itu keluarga, saudara, sahabat kalian atau teman kalian, mari kita doakan biar mereka cepat-cepat sehat, bisa balik aktivitas lagi, bisa main sama kita lagi gitu. Terima kasih buat semuanya. Gue Lingga, pamit.